itu. Nah berarti nanti untuk yang satu orang itu sekarang di perbaiki di bang dari ya dia disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dia titik masanya itu dihitung sejak dia awal waktu ini. Jadi ketika gitu ada pada ada orang baru juga harus dilakukan dan juga dibikin perjanjian kerjanya lebih terkait dengan apa namanya kalau menjaga planning dan juga terkait dengan BPS yang juga sama Pak. Awal dia masuk setelah langsung didaftarkan ya kita kan menghindari, kita kan tidak tahu ya tidak tahu apa saja lah kemarin kan tidak apa-apa ya itu yang pertama. Yang kedua kemudian yang upah lembur tadi itu dari bulan PPK nanti kita tuangkan biasa di bayangan itu ya dibahaskan ini seperti apa, mudah-mudahan ada solusinya kan untuk mencari dari mana kira-kira gitu ya. Tapi mau tidak apa harus begitu Pak. Nanti kalau kami kan harus bicara apa adanya lalu yang lakukan paham. Kita tidak bicara yang lain-lain dulu, kita bicara aturan dasarnya begitu bahwa kalau bekerja di hari ini ini harus ya itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi Saudi itu untuk yang instalasi listrik, instalasi penyalur petir dan motor diesel. Nah, nanti kalau dikonsultasi mau diobrolkan lagi dengan pihak yang menyelenggarakannya kemarin itu terkait dengan berita acaranya itu tolong disoalkan lagi saat ada kosong ya biar lebih profesional kayak itu kan bukan pegangan Bapak. Artinya pada saat kemarin sudah dinyatakan layak oleh ahlinya, Bapak kan punya pegangan sambil menunggu surat aslinya jadi. Kalau surat aslinya jadinya baru 1 bulan, dalam 1 bulan itu suratnya itu pegangan Bapak kan begitu. Kalau ada apa-apa Bapak punya pegangan, itu tidak disalahkan oh gitu. Jelas nama jelasnya siapa ahli dia di sini, tanggapan apa, hasilnya kemarin itu apa. Oh itu kan main buku ya, katanya lagi sudah kuatan dan ya. Artinya bukan hanya siapapun nanti, PJK3 manapun nanti, baik di sini maupun di luar sana atau nanti di pom bensin, jangan mau kalau salah, jangan mau salah. Ini harus Bapak yakin bahwa memang benar diperiksa, benar dituakan di situ ya tegangan. Karena kita tidak tahu sesuatu itu terjadinya kan. Sudah ada tanggal. Jadi ada alibinya kan? Iya. Ada kita diperiksa. Iya Pak. Ya orang jadi foto. Itu SOP-nya begitu Pak, aslinya begitu SOP-nya. Nggak tiba-tiba keluar seperti itu kan. Hanya bukan hanya ini, tempat lain juga ada begitu Pak. Ya selalu kami katakan seperti itu. Itu keliru. Gitu. Ada pertanyaan Pak Abdullah? Kalau pertanyaan sih mungkin nggak ada, cuma apa namanya untuk yang selalu bilang nanti kita coba sampaikan ke owner lagi penjelasan seperti apa nanti kita konsultasi dan bantu dorong center istilahnya hanya karyawan yang kita kasih gitu. Intinya jangan sampai istilahnya perusahaan itu ini kamu karyawan resikonya tekanannya di sini dia begitu Pak, resikonya sampai nanti kan ya. Yang mudah-mudahan setelah ada acara ini nanti pemilik memaklumi dan memahami bahwa istilahnya harus ada beberapa yang ditunaikan. Depannya mudah-mudahan ya, karena awalnya nggak tahu Pak ya mengenai menerima karyawan, karena dari awal saya masuk kerja itu tahunya kalau training ya training. Setelah mau diangkat atau tidak itu di 3 bulan itu. Kalau 3 bulan masuk perusahaan menerima bahwa karyawan bagus baru saya masukkan ya. Jadi istilahnya mungkin saya dan depannya ya kan ada kita seperti itu bisa. Oke. Ya, Bapak sekarang sudah tahu nih, sudah tahu seperti apa harapan kita. Nah, ke depan ini kan kita tetap jalan lagi Pak. Tidak cuma balik ke itu, kalau apa-apa ya bisa dilakukan banyak bulan. Bila Bapak juga enak, karena kalau melaksanakan aturan pokoknya tenang. Pokoknya intinya sih kami pengusaha sih kayaknya bisa mengikuti aturan. Oh iya. Semaksimal mungkin dalam.
apalagi kaitannya sama tenaga kerja Pak. Mereka kan istilahnya orang yang mensukseskan. Tenaga kerja itu sebagai aset Pak. Ya, aset itu bukan hanya bangunan tangannya ini. Yang tenaga kerja itu aset. Ya betul-betul dijaga, diperlakukan baik begini. Ya karena pengusaha sudah memberikan bahkan ya karyawan untuk menerima. Kalau seandainya ada yang nggak maksimal di situ mungkin perusahaan nggak mana udah tahu. Oh iya. Sulit ya. Ya, aku udah nama lagi. Kok Pak? Siap. Oke, kalau begitu. Terima kasih nih Pak Abdul ya Pak Abdullah ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya banyak bagi perusahaan, bagi kami, bagi tenaga kerja semua Pak. Ya sampai ya supaya kehadiran kami di sini juga ada manfaatnya Pak. Ada manfaat dari semuanya. Tapi dari kita hanya dulu ngobrol-ngobrol nggak ada ujungnya. Kita juga tidak mau seperti itu. Sedikit banyak ada kontribusi bagi kami Pak. Dari pengawas sih ke teman-teman pengusaha, ke teman-teman pekerja, kita alit ke aturan seperti apa, benar apa dan seperti apa. Mungkin gitu. Baik. Ya Pak, atur nuhun. Terima kasih. Siap. Dan dari kita kan terbit nota tuh surat. Nah surat kita itu dijawab lagi secara tertulis. Oh iya. Nanti di dalamnya itu menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan. Contoh salah satu temuannya kan terkait dengan wajib lapor ketenaga kerjaan. Gimana pelaksanaan dari wajib lapor itu? Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Kalau sudah dilaksanakan, berarti nanti si fisik wajib lapornya itu nanti dilampirkan. Oh iya. Tuh. Paham. Terus yang kedua terkait dengan BPJS. BPJS kan temuan itu kan ada berapa orang tuh yang belum diikut sertakan. Kewajiban perusahaan kan mendaftarkan tuh tenaga kerja yang bersangkutan, tapi didaftarkan. Nanti kalau nanti kan ada bukti begini nih di pendaftarannya, dijelaskan di surat itu bahwa untuk tenaga kerja yang belum itu sudah kami daftarkan dalam program BPJS. Buktinya terlampir lah, ini yang dilampirkan. Berarti dia close-nya satu persatu. Oh iya. Ketiga terkait dengan perjanjian kerja. Kan temuan kemarin itu kan perjanjian kerjanya itu kan dibuat secara lisan. Perintah kita itu kan supaya dibuat secara tertulis kan. Sekarang kan sudah ada nih perjanjian kerja untuk setiap orang itu sudah dibuat secara tertulis. Baru nanti kita lihat, oh ini perjanjian kerja ini sudah ada. Gitu sudah. Oh. Jadi sistematis dia. Gitu. Kita udah salah nangkap. Ya yang kurang gitu. Jadi yang mau kurangi kalau jawaban masalah apa yang jawaban tulisan itu ya kita mau dulu. Nah, nanti itu dibuat tuh. Ada berapa kemarin? Ada berarti yang dua mah sudah ya, BPJS sudah, perjanjian kerjanya sudah. Nah, ini perjanjian kerjanya. Itu status sudah tetap semua ini ya? Tetap semua. Nanti setiap perjanjian begini, Pak, nanti ini dibikin rangkap dua. Nah, di sini tulis nih, dibikin rangkap dua kan, rangkap dua. Nanti itu satu pegangan buat perusahaan, satu lagi pegangannya buat karyawan. Terus terkait dengan ini, apa namanya, untuk yang BPJS nih, ini kalau upaya yang dilaporkannya itu, upaya yang sebenarnya atau hanya WMK saja? Nah di sini kan contoh nih kayak Pak Sarido nih, di sini kan gaji yang diterima kan gaji pokok 3 juta nih. Nah, apakah yang dilaporkan kan ke BPJS 3 juta? 3 juta. Ya sesudah dengan di itu. Sesudah dengan Oh, betulnya nah emang hasilnya kan enggak sih. Nah itu kan jadi Maksudnya lebih gede. Iya, harusnya yang dilaporkannya sesuai dengan gaji yang diterima. Tapi ya nggak apa-apa, 3 juta daripada kurang lah. Bukan Pak, kan gini. Nanti itu kan ada besaran segala macam kan berbeda, prosentasenya berbeda Pak. Nah, jadi kan ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Iya. Persentase kan dilihat dari gaji yang dilaporkan. Kalau gajinya 5 juta ya harusnya 8 juta. Kalau kemudian untuk Tadinya segitu pemerintah. Segitu. disesuaikan. Benar 3 juta. Emang ya belum ditaik-taikin. Dinaikin sesuai dengan yang ini. Contoh nih,
sering kejadian apalagi terjadi kecelakaan kerja sampai fatality nih, sampai meninggal dunia. Kalau memang itu kategorinya itu kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, maka kan pihak BPJS kan harus membayar klaim jaminan kematian. Jaminan kematian itu 48 kali gaji pokok. Gaji yang dilaporkan, bukan gaji pokok. Kalau gaji yang dilaporkannya hanya 3 BPJS ketenaga kerjaannya. ya, gaji yang dilaporkannya 3 juta. Faktanya keluarganya tahunya gajinya 5 juta. Kan persentasenya berbeda tuh. Oh ini kok gue beda ini katanya kan gitu. Nah selisih yang 2 juta juga bagaimana? Kan begitu. Jadi masalah. Emang yang dilaporkan benar. Itu akhirnya laporlah ke kami kan bahwa Pak ini upahnya tidak sesuai. Makanya nanti kami periksa lagi kan. Kita cek lagi berapa yang dilaporkan, berapa faktanya. Nah selisihnya itu harus dibayar oleh perusahaan. Cuma kan prosesnya kan panjang. Prosesnya panjang. Karena saya dapat mungkin itu yang dilaporkan itu gajinya setengah. Satu, kedua terkait JHT, jaminan hari tua. Kan JHT itu kan besarannya 5,7%. 5,7% Hari dari tua tuh pensiun ya. bukan pensiun lain lain lagi, ya kan 5,7% dari upah yang dilaporkannya berapa atau upah yang sebenarnya berapa. Nah 5,7% itu komponennya 2% dipotong dari gaji si tenaga kerja. 3,7% itu dibayar oleh pihak nanti kan ada berapa yang harus setoran bulanan kan beda Pak. Yang gajinya 3 juta sama 5 juta kan gedean 5 juta. Jadi nanti nilai saldo di JHT nanti ya persentase setoran bulanan itu iya. Kan yang bener ya rugi lah, karyawannya rugi. Memang sih dipotong gaji agak lebih besar kan, tapi itu kan untuk tabungan kan, tabungan keuangan. Si Pak. Ya beban kerjanya kan berat kepala cabang. Kalau banget dudukan. Tapi kan resikonya kan, resiko kepala cabang kan lebih besar. Kan begitu, ada apa-apa kan kepala cabang dulu. Tapi suruh duduk aja Pak. Iya, tapi otaknya sambil mikir kan begitu. Ya, harus dibuat Pak. Makanya kenapa pemerintah kan menerapkan ada yang namanya struktur dan skala upah. Struktur skala upah itu untuk mengatur hal begitu. Jadi orang yang lebih lama, orang yang lebih baru, orang yang berpendidikan yang lebih tinggi atau ini, orang yang punya keahlian khusus sama yang biasa itu bisa beda. Dibikin struktur skala upah. Jadi upah itu tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jadi jelas kualifikasinya itu. Jadi tidak ada diskriminasi kan. Jadi kalau saya bos nih, berdua nih, saya mah senengnya sama ini. Nah, sampai mah saya mah nggak kenal. Ini digedein gajinya. Sampai kecil nggak boleh. Saya ngasih gaji gede apa? Oh karena dia punya gaji sebagai kepala cabang, Selama kerja. masa kerja. Ya kan nggak adil Pak. Kepala cabang dia nggak sampai target yang dikejar-kejar kepala cabang. Ada yang mundur, yang selain kepala cabang. Sama orang keuangan tuh cuma rekap aja kan. Orang keuangan kan terima duit, ngeluarin duit. Gitu aja kerjanya kan. Kalau hilang tempuan. Ya tapi kan hilang kan sih. Tapi kan tanggung kepala cabang juga fungsi kontrolnya di mana? Kayak gitu. Ya nanti ini di apa namanya untuk yang BPJS nanti diminta datanya lagi Mas yang dari sistemnya itu kan ya nanti kan bisa di print tuh. Nanti saya mau lihat apa namanya upah asli yang dilaporkan itu. Bisa di print nanti bisa kelihatan ya. Si A, si B, si C nya itu upah yang dilaporkannya berapa nanti bisa. Ya kita perbaiki dari awal, jangan sampai nanti pada saat waktunya contoh Pak Saridonya sudah mau pensiun nih, ya kan berapa tahun lagi nih pensiun nih, hasilnya kok cuma segini. Sementara kita terima dulu, tapi ini belum selesai nih. Ya nanti teknis bagaimana nanti kita ini. Terima kasih sudah datang, sudah hadir. Ya, gitu aja Pak ya. Saya terima ini nanti apa namanya saya tunggu nanti kelengkapannya aturan-aturan. Oke, yuk siap. Sama Mas Ali kan Pak ya. Ya, nanti saya kirim ya. Saya mau Siapa? sehat alhamdulillah Pak. Gimana nih? Ini Pak, saya Surat panggilannya sudah ya?
Ya, oke. Jadi sebenarnya panggilan internal aja nih, karena memang kita kan kantor ini. Jadi gini, Pak Us, kita ini Pak Us diminta karena yang membuat LK itu kan Pak Us ya. Jadi nanti kita minta keterangannya Pak Us ini sebagai saksi lapor, saksi fakta yang mengetahui persis kejadian itu gitu. Ya, Ya, memang ya. saya mau melakukan pemeriksaan Pak. Oke, kita mulai deh ya, terus ya. Ya. Ya, pada hari ini hari Kamis tanggal 10 Juni 2006 ya. Saya Febrianto selaku penyidik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat PTD Wijaya 3 Cirebon. Berdasarkan surat keputusan Menkumham nomor sekian dan laporan kejadian nomor 01 PPLU 3 Cirebon tanggal 18 Mei 2026 serta surat berita penyidikan nomor sekian tahun 2026 ya. Bisa minta ini ya, KTP-nya terus KTP-nya Oh, Bapak. ada. Nah, KTP aja. KTP aja. Ya, Bahwa ada banyak duit sendiri. duitnya oke ya, nama lengkap Kusnadi. Gelarnya apa ya Pak? SE? Sas. SOS. Ya. Tanggal lahir Cirebon 20 November 87. Bakat dulu 78 ya, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat tinggal di Blok Bentul. Kecamatan Teret. Oke, selanjutnya Bapak Agus ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, yaitu membayar upah pada sebagian pekerja itu di bawah ketentuan upah minimum Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Itu pasal 88E ayat 1 dan ayat 2 junto peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 pasal 23 dan pasal 24 serta junto Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7 Kep 776 Kesra 2024 tanggal Desember 2023. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya. Pertama, bagus sehat ya. Siapa? Serta bersedia untuk diperiksa dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Bersedia. Ya, mengertikah saudara mengapa diperiksa pada hari ini? Menteri Pak. Ya, berkaitan dengan apa? Tidak sesuai dengan aturan kerja. Di mana Pak? Di perusahaan. Oke, perusahaan apa kemarin mau periksa? IT. Apa?
Kemudian sejak kapan saudara menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di PTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon? 2018 Pak. Oke, sejak tahun 2018 ya. Oke. Kemudian kapan saudara dan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan di divisi tersebut? Pada tanggal 8 Juni Pak 2023. Oke. Ya. Apa saja yang menjadi temuannya Pak? Terkait dengan pengaduan Pak, jadi ada kekurangan upah Pak, pembayaran kekurangan upah, serta terdapat upah lembur yang tidak dibayarkan Pak. Oke. Temuannya adanya pembayaran upah di pegawai kaya. Ya. Dan apa tadi? Upah Upah lembur ya. Ya. Kekurangan pembayaran upah lembur atau tidak membayar upah Tidak lembur? dibayarkan Pak. Oh, tidak dibayar upah lembur ya. Berikutnya, apakah pada saat melakukan pemeriksaan saudara dan pengawas ketenagakerjaan telah menjelaskan kepada pihak perusahaan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan? Sudah Pak, terkait dengan hal tersebut kami sudah jelaskan dan sudah kami buatkan nota pemeriksaan 1 dan sudah kami panggil Pak untuk melakukan perbaikannya. Namun hingga saat ini perusahaan belum dapat melakukan perbaikan tersebut. Oke, artinya pada saat itu sudah dijelaskan ya, Dijelaskan. terkait dengan masalah pengupahan itu sudah dijelaskan Betul. apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan itu sudah dijelaskan ya. Oke. Nah. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan setelah melakukan pemeriksaan tersebut? Itu Pak, kita membuatkan nota pemeriksaan Pak, berlanjut ke nota pemeriksaan 1. Seharusnya kan ada panggilan dalam nota tersebut, Ya. kita panggil, namun perusahaan belum ada itikat untuk datang Pak untuk memenuhi panggilan kami. Artinya setelah dilakukan Ya, pemeriksaan, tidak langsung datang gitu loh Pak. ya dibuatkan berdasarkan hasil temuan Ya. dibuatkan nota pemeriksaan 1. Ya. Oke. Nah, dari pemeriksaan itu sampai diberikannya nota pemeriksaan 1 berapa lama itu? Dari pemeriksaan ke Nota. 3 minggu Pak. Oh, 3 minggu. Ya. 3 minggu. Di situ juga ada tanggal panggilannya. Ya, ada tanggal pemeriksaan. Ya. Jelas ya di situ tanggal panggilannya ada Jelas, ya. jelas. Ya. Nah, pada saat tanggal panggilan itu apakah pihak perusahaannya datang atau ada pewakilnya yang datang? Untuk panggilan pertama atau yang sesuai dengan nota pemeriksaan itu perusahaan belum datang Pak. Perusahaan tidak datang. Ya. Ya. Oke, kita datang. Atau ada ini alasan lain atau apa dia tidak datang? Tidak disampaikan Pak. Tidak ada alasannya, Tidak ada alasan. tanpa alasan yang jelas ya. Oke. Kemudian setelah pihak perusahaan tidak ada tanggapan nih terkait dengan isi nota pemeriksaan 1 tadi itu apa yang dilakukan oleh saudara selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan? Kita ini Pak konsultasi dengan tim dan ke pimpinan juga bahwa kita melakukan pemanggilan Pak, pemanggilan dinas ke perusahaan. Yang ditentukan juga tanggalnya Pak, tanggal kehadirannya. Ya, nah, seperti itu Pak. Jadi kita melakukan panggilan lagi setelah panggilan. panggilan. Dipanggil Sesaat atau tertulis. dibikin nota 2? Nota 2 Pak. Oh, Nota oke. 2. Berarti setelah nota 1 Ya. dipanggil, dia tidak hadir tanpa ada alasan. Saudara dan tim membuat Nota dua. nota pemeriksaan 2 ya.
diberikan nota pemeriksaan 2 ya. Atas 1 nota 2 itu kan pasti ada dasar hukumnya ya, yaitu di Permenaker 33 2016 ya. Sesuai dengan itu kan trafiknya kan ya. Oke. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan nih waktu dulu itu ada berapa sih jumlah pekerja yang ada di CPXY itu? 30 Pak. 30 orang. Oke. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan ada berapa yang upahnya itu di bawah UMK? Yang tidak UMK hanya 2 Pak. Iya, dan orang ya. Ya, yang tidak UMK. Itu admin Pak. Ini orang yang upahnya kurang dari UMK Berarti 28. Cirebon ya. Oke. Kemudian terkait dengan upah lemburnya juga ada berapa ya? Memang tidak dibayarkan semua atau? Ya, jadi karena waktu kerja kan 40 jamnya Pak per minggu. Ternyata itu pekerja itu berangkat jam 8, pulang jam 5 dari Senin sampai Sabtu Pak. Berarti kan ada kelebihan waktu kerja. Ya. Nah, itu tidak dibayarkan sebagai upah lembur Pak. Oke. Kemudian ya. Iya. UMK tadi UMK tahun berapa itu yang dibayarkan Pak? Pemeriksaan di 2023 ya Pak ya. 3 ya. Itu Pak. Waktu Jadi itu kalau untuk upah 2023 itu berapa sih di Kabupaten Cirebon itu? 2.452 Pak. 2.452 ya. Ya. Yaitu UMK tahun 2023 ya, sebesar 2.452.000 itu ya. Oke. Kemudian apakah saudara dan pengawas ketenagakerjaan telah mengingatkan kepada pihak perusahaan bahwa apabila perusahaan membayar upah di bawah UMK itu dapat dikenakan sanksi? Ya Pak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan ke pengawas ketenagakerjaan bahwa kita sudah jelaskan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan waktu kerja sesuai dengan ketentuan. Di pasal 77 itu sudah dijelaskan ya Pak ya. Dan di pasal 78 apabila melebihi waktu kerja maka perusahaan wajib membayar kelebihan waktu kerjanya itu Pak sebagai upah lembur. Oke. Ya, seperti itu Pak. Ya, artinya sudah Sudah disampaikan. sudah disampaikan saat pemeriksaan bahwa perusahaan itu kan wajib untuk membayar upah lembur ya. Apabila tidak dibayarkan maka ada lagi ketentuannya akan dikenakan sanksi. Ada sanksi ya. Oke. Ya, sudah benarkah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini? Benar Pak? Ya. Pada saat pemeriksaan ini apakah saudara merasa ditekan atau dipaksa? Tidak. Ya. Kemudian apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oke. Oke, mungkin nanti kalau memang di kemudian hari dan dari perkembangannya, kalau memang nanti dibutuhkan untuk keterangan tambahan, apakah saudara bersedia untuk bersedia ya? Oke, begitu. Terima kasih Pak Uus ya. Nanti setelah ini nanti kita print. Nanti setelah di print nanti silakan nanti saudara nanti bisa untuk dibaca ya. Oke, kalau tidak ada perubahan, kita dibaca nanti entah di tangan nanti. Oke, mungkin begitu. Sementara kita print dulu ya. Oke. Tenaga kerja ya harus sih diberikan yang baik. Ini kalau kita lihat di Amerika, pembagian sini sudah ya ada mungkin itu kita harus yang di bagian
security saja. Ya, dalam layanan tidak kalau ini haknya itu kan ya sudah ada labelnya. Kalau dia ketika dia itu tentang air jalan, air kali bawa dia bertanya pak. Yang tujuh sambilnya pagi itu bawa mobilnya ada 10 jam kan, 10 kali 6 ya, itu jalan. Gitu loh, kan kelebihan tuh. Dia nanti sampaikan ke pihak Enlo-nya, ya sudah ya pasti nanti kalau mau kurang jam dari kan udah kayak gitu, ya kosongannya terlalu panjang juga. Ya, tapi nanti solusinya balik kalau dalam bentuk kita tambah anggota kan gitu dong. 9 itu pertimbangannya musim barang juga gitu. Ini diskusi itu susah loh. Memang PSM udah bilang pak ini overtime nih katanya. Ya overtime barang gitu. Cuma kalaupun sudah sepakat pemerintah kan hubungan kerjanya tidak ada di dengan ini kan dengan pihak PSM. Tapi kan segala sesuatu kan pasti ya kan berdasarkan perjanjian ya tidak mungkin mau bayar jemputnya nanti disepakati saja. Oke, untuk kelebihan jam kerja itu terkait pembayaran lemburnya itu ditanggung masuk oleh dia ini gaji sih tetap ke mereka, tapi terkait kelebihan jam kerjanya setiap bulannya tidak yang bayar langsung berapa. Oke, berarti izin masalahnya di perjanjiannya kita buatkan kan itu kan kita kelebihan 2 jam misalnya hari ini kayak gitu kan, nah langsung di perjanjiannya berarti kan untuk jam lembur diupahkan berapa misalnya di tanggal ini kalau tanggal dari BSM dan tanggal lagi perjanjian bisa tapi dicatat dan PKS dari dia jadi perjanjian itu pak, tapi kita kan cari solusi ya. Berarti untuk secara resminya sebenarnya seminggu itu 40 jam, cuman ada jam lemburnya itu yang kita gitu. Kalau lembur kan teknisnya saja nih, walaupun buat juga mereka mereka tidak apa-apa ya karena di sininya di negaranya tidak ada. Jadi nanti khusus untuk lemburnya itu dibayar langsung oleh pihak komisi kerja dalam hal ini pihak klinik. Jadi kan solusinya selesai nih, ya kan kehalangan bapak terjadi aman dan gitu loh. Hubungan kerja yang mengawasi itu mereka, tahap dari mereka, tapi terkait dengan jam kerjanya itu dibayar hasil. Jadi clear pak itu. untuk bahas apa lembur ada jam lembur ada batas Ada di ketentuan itu dia sehari itu kan tidak boleh lebih dari 4 jam. Ya kumulatif dalam satu minggu itu 18 jam. Itu ya kan kalau gini kan dia dapat 2 jam nih, 2 kan intinya rumah tadi kan masih di Ponela kan ini. Mana tahu kok mak kalau kita pelamaan itu sama kita juga visi orang terbatas. Iya. Di sekolah terbatas kalau dia terlalu lama kerja juga nanti bapak menggaji warna tidur nantinya. Kan begitu ya. Misi sejarah saking menunggu perkembangan dan mungkin nanti kalau semakin berkembang mungkin diperbaiki tak apalah. Karena idealnya juga sudah. Idealnya sih tergantung bapak mau bikin berapa sih. Kalau bapak mau bikin 3 SIM berarti masalah. Ya ini tidak ada letup nantinya tuh bisa diatur kontrol tapi kalau pokoknya 2 orang berarti kan ada pasti kelebihan gitu. Karena memang kalau untuk security kan dia beda sendiri pak, itu ada SKP yang nasional Kapolri itu pak terkait dengan kerjanya. Jadi security itu 8 jam kerja termasuk istirahat di dalam. Jadi dia beda. Kalau yang lain kan ada jam istirahat, ada yang bekerja 4 jam itu pun boleh istirahat, boleh ditinggalkan lokasi kerja. Nah, kalau security kan tidak boleh. Nah gitu. Jadi dia sambil bekerja itu sambil dia ngatur dia istirahat, makannya dia, ibadahnya dia. Gitu. Ya, perbaiki pak itu nanti. Karena ini kalau tak nunggu sanksinya lumayan. Pidananya. Jadi Pak. Oh ya, Pak Febri. Sampai Gimana? jadi Pak, saya mau melaporkan kepada Bapak terkait dengan kasus yang terjadi di Oh yang itu ya, yang videonya viral itu ya, Betul, Pak. Pak Febri. Iya itu gimana itu harus Iya. segera itu. Jadi semuanya kan berawal dari situ Pak, terkait dengan adanya video yang viral dari salah satu anggota dewan menanggapi informasi tersebut ya. Seperti kita sampaikan kemarin itu kan, akhirnya kita minta
petunjuk lah dari Bapak seperti apa kan begitu. Nah, kemudian kan sudah kita kemarin lakukan pemeriksaan Pak sesuai dengan surat perintah tugas yang sudah Bapak berikan ke kami, Ya. yaitu di hari Sabtu kemarin kita sudah Sabtu ya. betul Pak. Jadi Kita Pak Febri dan tim libur-libur juga akan berangkat terus. siap Pak. Oh, Nah memang ini sifatnya mendesak kan Pak gitu. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita sudah bertemu dengan pihak manajemen supaya kita lihat di sana kondisi di sana seperti apa, kita investigasi lah kasarnya begitu Pak di sana terkait dengan bagaimana kecelakaan kerja itu bisa terjadi, kan tuntutannya seperti apa dan bagaimana penerapan norma-norma K3 di sana Pak. Iya. Gitu. Itu korbannya sama meninggal Pak Febri. Betul, Pak. Sesuai yang diberitakan di video itu. Betul, jadi sesuai dengan berita yang viral itu memang si tenaga kerja itu meninggal dunia Pak waktu kejadian kecelakaan kerja. Iya. Pas lagi bekerja di waktu. Betul. Jadi prosesnya itu di sana kan ada loading pakan Pak, pakan ayam. Oh iya, ada saat karena proses. di perusahaan ini ya, Betul, makan-makannya. pada saat proses penurunan pakan ayam dari truk. Nah itu mungkin kalau kita lihat fakta-fakta dan keterangan di lapangan itu memang SOP-nya itu kurang dijalankan, sehingga akibatnya ya si korban ini jatuh mungkin fatality-nya mungkin kalau lihat dari ini kepalanya Pak, informasi yang didapat itu kepalanya yang terbentur. Nah, cuma pada saat itu pada saat kejadian, nah ini kan langsung diambil tindakan oleh pihak perusahaan, langsung dibawa ke trauma center Pak, trauma center di Rumah Sakit Bayangkara Losara itu namanya. Nah, kemudian setelah di trauma center ternyata menurut analisa awal dokter di sana bahwa ini penanganannya harus ke rumah sakit yang lebih komplit lagi lah, kira-kira naik ini lah, maka dirujuk ke rumah sakit di Cirebon Pak, itu dirujuk di rumah sakit aja Binangun. Kemudian 1 hari besok itu langsung diambil tindakan operasi. Setelah 2-3 hari operasi, korban ini dinyatakan meninggal dunia Pak. Sudah terdaftar BPJS belum Pak Febri itu korbannya? Sudah Pak, jadi Sudah. perusahaan ini kalau kita lihat data yang kemarin ditampilkan di kita memang untuk kepatuhan mereka sih sudah bagus Pak. Iya. Artinya Sudah terkait pernah dikunjungi Pak? Sebelumnya pengawas kita ada yang pernah ke sana belum? sebelumnya belum pernah Pak. Oh, Memang mereka juga ini masih kategori baru lah perusahaan. iya. Jadi kepatuhannya bagus, semua tenaga kerja itu alhamdulillah sudah didaftarkan di program BPJS Pak, baik itu ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Iya. Jadi hasil kita investigasi ke sana, analisa kita ke sana itu memang ini kan kejadian runtut Pak ya. Iya. Artinya karena memang penerapan norma-norma K3 di sana itu memang masih kurang, artinya Iya. SOP-nya itu memang tidak berjalan Pak. Apalagi sebelumnya belum ada pengawas yang masuk, jadi mungkin ya itulah makanya ada hikmahnya ya Pak Febri. Betul. Jadi dengan adanya ini, nah Pak Febri bisa tuh artinya pengawas nih bisa menyampaikan hal-hal apa kira-kira dari sisi K3-nya itu yang menyebabkan ada korban menjadi seperti apa. Nah untuk sementara ini analisa Pak Febri kira-kira apa nih? Secara apa ya, ini kan belum sampai detail ya, Ya. karena kan waktunya juga cuma 1 hari itu. Nah kira-kira apa tuh hal apa itu yang bisa sampai menyebabkan apakah karena APD mereka belum lengkap, belum memakai APD atau seperti apa kunjungan Pak Febri misalnya? Ya memang kalau kita lihat kondisi di lapangan, sebenarnya pihak perusahaan juga secara untuk penyediaan APD, sebetulnya APD sudah diberikan. APD itu sudah disediakan semua, mulai dari itu sepatu, itu sarung tangan, itu juga helm, itu juga masker sudah ada. Kemudian rambu-rambu juga itu sudah ada. Ya. Hanya mungkin yang namanya tenaga kerja di kita kan, kadang mereka kan suka ceroboh. Arti kalau selama tidak ada pengawasan, biasanya kan mereka abai. SOP juga memang kelalaian dari mereka itu SOP-nya tidak ada Pak. SOP pada saat penurunan barang itu harus seperti apa itu Iya. tidak ada. Nah, itu pertama tadi terkait dengan SOP-nya Pak. SOP itu agar perusahaan segera mungkin untuk membuat SOP, ya. kemudian itu disampaikan kepada pekerja supaya SOP yang sudah dibuat ini betul-betul bisa dilaksanakan dan terangkan, sehingga kejadian serupa ini kan tidak
terjadi lagi Pak. Iya. Itu. Terus setelah kita bikin nota, kemudian pihak perusahaan juga sudah datang ke sini, sudah apa namanya, sudah menanggapi nota dari kita, dan mereka juga sudah menunjukkan bukti foto perbaikan-perbaikannya. Katanya SOP sudah mereka buat, sudah mereka tempel, kemudian karyawan juga sudah dikumpulkan, semua juga sudah disosialisasikan bahwa untuk ke depan setiap pekerjaan itu harus sesuai dengan SOP. Jadi memang punya etikat baik ya, sebenarnya perusahaan sudah berniat memperbaiki ya. Betul. Oke. Terus dari ini terkait dengan santunan buat korban ada masalah nggak? Nah, terkait dengan santunan Pak, kemang proses di BPJS sudah berjalan Pak. Kemarin dokumen-dokumen juga sudah kita cek itu untuk tahap 1, tahap 2 itu sudah sampai di BPJS. Hanya mungkin nanti menunggu proses administrasinya saja Pak. Kemudian terkait dengan hak-hak apa namanya almarhum, terkait dengan hubungan kerja ini juga pihak perusahaan sudah menyiapkan uangnya Pak, sebetulnya itu untuk perhitungan pesangon itu karena hingga meninggal dunia itu 2 kali ketentuan. Dari pihak perusahaan sih pada intinya sih patuh Pak untuk pemenuhan kewajiban itu, hanya berdasarkan informasi yang kita dapat kemarin itu pihak keluarganya tidak menerima pesangon. Ya karena kita tidak tahu Pak, mungkin ada informasi dari pihak lain ya, karena informasi dia juga sudah pakai pihak pengacara, mungkin ada inputan apa kita juga tidak paham loh Pak ya gitu. Gitu Pak. Pada intinya sih perusahaan siap untuk membayar hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan. Hanya sekarang mungkin nunggu proses, makanya kita kemarin kita sarankan kepada pihak manajemen itu untuk melakukan komunikasi lah, pendekatan lebih intens lagi kepada pihak keluarga, bahwa memang apa yang menjadi hak almarhum itu seperti itu. Itu seperti itu Pak. Ya, nanti tolong terus dikawal ya Pak Febri ya. Siap. Karena ini kan kita sudah menjadi sorotan. Ya. Jadi laporan ini juga tembus ke Gubernur 1 KDN. Karena kita tahu kan Gubernur kita kan sangat konsen di bidang ketenagakerjaan. Siap Pak. Kalau nanti terus awal sampai benar-benar pihak korban pun sudah mendapatkan sesuai apa yang dituntut. Siap Pak. Itu mungkin begitu Pak yang sementara dapat saya laporkan. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya ada informasi apa akan dilaporkan lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkampanyekan bagaimana kita selaku ASN ini harus bersikap dalam menghadapi eskalasi pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten. Kita sebagai aparatur sipil negara dibatasi ruang geraknya, khususnya terkait dengan keberpihakan secara politik. Walaupun kita sebagai warga negara itu kan diberi hak ya, diberi hak untuk menyampaikan aspirasi atau menentukan pilihan. Hanya pada saat kita sebagai seorang ASN, hal itu kita dibatasi. Ya. Ada beberapa aturan hukum yang memang membatasi kita dalam mengekspresikan pilihan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian juga diatur juga di dalam PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian ada juga SKB netralitas ya, ASN, yaitu SKB antara Penpan RB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Yaitu kita selaku ASN, walaupun orang-orang di sekitar kita itu entah itu mungkin kerabat dekat kita yang memang sedang ikut dalam konstelasi pemilu ini, ya kita tetap harus bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan ya. Ekspresi dalam artian kita mungkin melike
fotonya atau komentarnya, atau kita juga ikut berfoto bersama, atau juga kita mungkin memasang pose-pose atau mimik-mimik tertentu yang itu bisa dikategorikan sebagai bentuk dukungan atau keberpihakan. Mungkin juga tindakan kita itu tidak kita sadari ya, artinya mungkin karena sebuah euforia, sebuah kebahagiaan gitu, sehingga kita tidak sadar bahwa memang kita selaku ASN ini memang dibatasi ruang geraknya gitu. Terkait dengan tindakan-tindakan kita yang memang dikategorikan tidak netral, itu kita dapat dikenakan sanksi ya. Sanksinya lumayan berat, ada yang sanksinya ringan dan sanksinya berat. Itu mari kita bersama-sama kita menjaga, kita menahan diri untuk berekspresi di dalam konstelasi politik ini supaya kita selamat. Intinya itu. Karena jangan sampai nanti gara-gara itu rusak semuanya kan gitu. Kita juga nanti yang akan kena dampak lah ya, bukan korban ya, mungkin dampak, mungkin dia akan dampak dari keberpihakan kita. Itu. Jadi harapan saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk bisa bersikap netral, ya, intinya hati-hati dalam melakukan tindakan. Semoga kita dapat mendukung euforia dalam hal pemilihan ini ya, tentunya dengan batasan-batasan yang memang terikat kepada kita selaku ASN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.